Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas performa macOS Catalina pada unsupported Mac atau MacBook yang tidak mendukung OS Catalina. MacBook yang digunakan adalah MacBook Pro 17 inch tahun 2011 yang macOS-nya mentok di High Sierra. Memorinya telah di-upgrade menjadi 16 GB. MacBook ini bawaan standarnya memang hard disk drive. MacBook keluaran terbaru rata-rata telah menggunakan SSD karena perputaran datanya lebih cepat. Kali ini kita akan melihat kamera internal yang terdeteksi pada sistem preferences. Ini kameranya teman-teman. Lalu kita akan mencoba beberapa fungsi dari kamera yang biasa kita gunakan, misalnya untuk FaceTime, untuk Zoom meeting. Ya, untuk FaceTime kita lihat dulu kamera masih terbaca karena ini MacBook lama ya, tampilan kameranya kayak Vega gitu ya. Produktivitas lain yang tidak kalah penting adalah penggunaan Zoom meeting. Kita akan coba Zoom meeting, terutama adalah fungsi kamera. Ya, ini masih loading ya, karena saya masih menggunakan hard disk drive, belum diganti ke SSD. Kita menunggu sebentar, hampir terbuka. Ya, ini dia. Kita coba kameranya. Kameranya masih terdetek. Kita lanjutkan untuk melihat fungsi yang lain. Matikan dulu zoomnya. Kita akan mencoba menggunakan photo booth. Ini adalah aplikasi standar pada setiap MacBook. Biasanya kalau kamera pada FaceTime bisa digunakan, maka pada photo booth juga jarang ada masalah. Selanjutnya kita akan melakukan sedikit upgrade, mengganti HDD menjadi SSD. Penggantian ini terhitung mudah untuk MacBook yang dikeluarkan sebelum tahun 2013. Keluarkan 10 skrup pada penutup bagian belakang dan seperti ini tampilannya. Harddisk berada pada sisi kanan dari baterai. Pastikan melepas soket baterai agar tidak terkena gelombang kejut yang berasal dari sisa listrik pada MacBook-nya. Ini kebetulan bracketnya udah copot ya, udah hilang, jadi langsung kita angkat aja harddisknya. Hati-hati, flexnya bisa tertarik dan ini bisa putus kalau kurang hati-hati. Kita lepaskan flexnya dari harddisknya. Selanjutnya kita siapkan SSD. Nah, ini SSD-nya. Ini karena bracketnya udah nggak ada, jadi saya nggak pindahin lagi skrupnya. Langsung kita tempelin aja ke bracketnya. Pastikan soket dari flex ini masuk dengan baik pada soket SSD-nya. Dan tinggal kita masukkan. Oh ya, terkait HDD yang tadi, ini dalamnya berisi macOS High Sierra. Nah, tidak saya apa-apakan, saya tidak melakukan upgrade dari HDD ini. Jadi kita akan melakukan upgrade dari SSD. Soket baterainya dipasangkan kembali dan cover belakangnya dipasang kembali dengan 10 skrup yang tadi kita lepas. Sebagai informasi bahwa SSD ini awalnya kosong, kemudian saya melakukan instalasi. macOS bawaannya adalah macOS 10 atau macOS Lion, kemudian saya upgrade melalui App Store menjadi macOS High Sierra. Kemudian untuk Catalina ini saya menggunakan DOS Jut One, di mana ini adalah macOS yang disediakan oleh pihak ketiga. Tidak disediakan lagi oleh App Store pada MacBook yang tahun 2011. Proses instalasi sudah selesai dengan memori yang sama dan menggunakan SSD. Kelebihannya adalah pada penggunaan SSD untuk bootingnya ini lebih cepat. Ini adalah Catalina yang telah berhasil diinstal. Kita lihat lagi terkait kameranya. Kameranya ini masih terdetek di sini.
tapi saat digunakan tidak terbaca oleh sistemnya. Ini built-in kameranya. Saya beberapa kali melakukan restart pada MacBook ini agar sistem ini bekerja dengan baik. Tapi ternyata setelah dicoba berulang kali, hasilnya tetap sama, di mana ada masalah pada built-in kameranya. Softwarenya sudah merupakan updatean terbaru dari Catalina Patcher. Teman-teman bisa lihat. Oke, langsung saja kita coba menggunakan FaceTime. Bagaimana hasilnya? Pada saat membuka aplikasi ini, kipasnya kencang banget. Dan sistem tidak bisa membaca built-in kamera pada MacBook Pro 17 in tahun 2011. Tampak hitam aja. Oke, kita hapus dulu. Kita coba yang lain. Nah, biasanya kalau FaceTime nggak bisa, photo booth juga nggak bisa. Kita lihat. Ini saya lagi coba membuka photo booth. Hasilnya tetap sama. Kameranya nggak bisa terbaca oleh sistemnya. Aplikasi yang tidak ditemukan pada macOS High Sierra adalah Apple TV. Tapi ya, bagi teman-teman yang sudah terbiasa nonton Netflix atau Disney Hotstar, mungkin jarang yang membuka Apple TV ini ya. Kita coba buka aja dulu. Tampaknya Apple TV nggak ada masalah ya. Kita coba buka Music. Kalau di High Sierra ini namanya iTunes. Di Catalina jadi musik ya. Ya, aplikasi musik juga nggak ada masalah. Saya nggak sign in ya. Ini kita coba aja. Tampaknya emang lemot banget ya. Padahal udah ganti SSD, memorinya udah 16 GB. Tapi kalau emang operating sistemnya berat ya emang kayak gini. Bagi teman-teman yang ingin mengupgrade dari High Sierra ke Catalina menggunakan pihak ketiga macOS-nya seperti DOS Dude One atau OpenCore Legacy Patcher, sebaiknya berpikir ulang karena ya hasilnya kayak gini. Dia lebih nge-lag ya, jadi kemana-mana itu lambat. Padahal saya nggak buka banyak aplikasi ini. Coba kita lihat di activity monitornya. Apa yang menyebabkan dia nge-lag kayak gini nih? Kita klik activity monitor, menunggu sebentar. Ya ini lama banget ya bacanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 detik. Nah, ini dia info terkait apa aplikasi yang paling signifikan memakan energi. Ternyata aplikasi rekam layarnya yang paling banyak memakan energi. Apple TV, Music, Safari juga belum saya matikan. Tapi kalau kita lihat dari analisisnya, nggak terlalu banyak memakai energi ketiga aplikasi ini. Jadi sampai sini kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahwa tidak banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari upgrade High Sierra ke Catalina. Saya menggunakan MacBook ini hanya untuk produktivitas yang basic banget ya, misalnya ngetik, kemudian nonton Netflix, YouTube, kemudian menyimpan foto. Karena kan memori di handphone itu kecil, sebagian dipindah ke MacBook ini. Jadi kalau hanya kebutuhannya basic, saya pikir ya tetap di High Sierra sudah cukup, nggak perlu upgrade lagi ke Catalina. Tapi untuk editor profesional ya udah nggak bisa lagi ya pakai Catalina, mungkin udah harus pakai Sonoma, Final Cut Pro, Adobe. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.